Halo semuanya, oke kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah materi yang jujur aja, relevan banget buat kehidupan kita yang serba sibuk sekarang ini. Kita akan mengeksplorasi surah ke-102, At-Takatsur. Fokus utamanya tentang gimana caranya memutus puncak kemelekatan kita pada materi. Jadi kalau Anda pernah ngerasa lelah banget sama yang namanya rat race, terus-terusan ngejar harta, karir, atau status sosial tanpa henti, pembahasan kali ini bakal jadi semacam peta jalan yang mencerahkan banget. Mari kita mulai perjalanan ini buat pelan-pelan keluar dari jebakan rutinitas duniawi. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh tanyakan pada diri Anda sekarang. Detik ini juga, apa sih yang paling menyita waktu dan energi Anda hari ini? Kerjaan yang nggak kelar-kelar, ngejar target finansial, atau mungkin sibuk ngebandingin pencapaian diri sendiri sama orang lain di medsos? Kehidupan modern ini kan seringkali terasa kayak arena lari yang nggak ada garis finishnya ya. Kita terus gerak, terus ngumpulin lebih banyak hal, dan ngerasa harus selalu sibuk. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti bentar dan nanya, kesibukan ini tuh sebenarnya bawa kita kemana? Nah, mari kita selami konsep kuncinya. Ada satu istilah di sini, at-takatsur. Gampangnya, ini tuh artinya bermegah-megahan. Maksudnya adalah kelakuan di mana manusia terus-terusan saingan buat numpuk harta, ngebanggain keturunan, nyari pengikut, pokoknya ngejar segala bentuk status duniawi deh. Dan ingat, ini bukan sekedar ambisi wajar buat bertahan hidup loh. Ini udah jadi semacam penyakit kronis, penyakit kemelekatan materi yang luar biasa kuat. Yang pelan tapi pasti bikin kita terdistraksi dan lupa sama tujuan asli kita diciptakan. Bagian pertama, penyakit kronis kemelekatan materi. Teralihkan hingga akhir. Coba dengarkan dan resapi kutipan yang sangat kuat ini pelan-pelan. Telah melalaikan kamu bermegah-megahan dalam banyak harta dan anak, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kata melalaikan di sini tuh punya bobot yang luar biasa berat. Ini nunjukin gimana kesibukan duniawi benar-benar ngerampok fokus kita, abis-abisan ngalihin perhatian kita dari persiapan buat kehidupan setelah mati. Dan fakta yang paling bikin merinding, kesibukan numpuk harta ini ternyata nggak otomatis berhenti pas kita tua atau pas tabungan dirasa udah cukup. Enggak, dia bakal terus membelenggu kita sampai kematian tiba-tiba datang mengetuk pintu. Jadi, bermegah-megahan ini efeknya fatal banget. Pertama, dia total mengalihkan perhatian kita dari ibadah. Kedua, bikin isi kepala kita cuma mikirin gimana caranya numpuk dunia dan kebanggaan palsu. Dan ketiga, ini yang ngeri. Dia berlangsung terus-menerus tanpa jeda sampai ajal menjemput. Gini ya, saya mau ngajak Anda jujur sama diri sendiri sekarang. Apa Anda benar-benar rela hidup Anda berakhir pas lagi sibuk-sibuknya ngurusin hal yang fana ini? Anda mau nyentuh garis akhir dalam keadaan benar-benar lalai? Makanya surat ini kemudian ngasih peringatan ganda yang tegas banget. Sekali-kali jangan, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian sekali lagi jangan, kelak kamu akan mengetahui. Kenapa coba peringatan ini diulang sampai 2 kali? Ini adalah penegasan mutlak, biar kita nggak main-main. Pengetahuan dan kesadaran soal betapa sia-sianya waktu yang kita buang buat sekedar numpuk materi itu, pasti bakal datang, pasti. Pilihannya cuma tinggal 2 nih. Kesadaran itu datang sekarang pas kita masih bisa berubah, atau datangnya nanti di akhirat dalam bentuk penyesalan yang udah nggak ada gunanya sama sekali. Masuk ke bagian kedua, 3 tahap pelepasan. Perjalanan kebangkitan spiritual. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah gimana perjalanan spiritual kita bisa dipetakan jadi 3 tahap yang jelas. Tahap pertama itu ghaflah alias terikat. Di fase ini orang tuh lalai banget, merasa aman dalam kesibukannya, dan benar-benar buta sama realitas akhirat. Terus tahap kedua, ya'zoh atau mulai melek. Di sini Anda mulai introspeksi. Anda udah tahu nih kalau dunia ini cuma sementara, tapi secara emosional masih berjuang keras buat ngelepasinnya. Dan tahap ketiga, ini puncaknya, tajrid atau lepas total. Di titik ini, harta nggak lagi nyetir hidup Anda. Harta itu murni cuma jadi alat, bukan lagi tujuan hidup. Coba deh evaluasi diri sendiri. Kira-kira Anda lagi ada di tahap mana sekarang? Bagian ketiga, mencapai ainul yakin. Bertransisi dari sekedar mengetahui menjadi melihat. Ini dengan brilian mengilustrasikan bedanya 2 level keyakinan kita. Di satu sisi, ada yang namanya ilmul yakin. Ini tuh tahu sebatas teori atau informasi aja. Ya, di kepala kita tahu kalau dunia ini fana. Tapi, sekedar tahu teorinya doang terbukti nggak cukup kuat buat ngubah kelakuan kita kan? Makanya kita butuh level yang ada di sebelahnya. Ainul yakin. Ini adalah momen di mana Anda nggak cuma sekedar tahu, tapi Anda benar-benar melihat realitas itu pakai mata hati Anda sendiri. Semua pengalaman langsung yang nyiptain keyakinan yang nggak bakal bisa digoyahkan lagi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pindah dari sekedar teori keyakinan absolut itu? Teks sumber kita ngasih satu prasyarat yang lumayan bikin kaget. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Wah, ternyata sebelum bisa benar-benar ikhlas mencapai pelepasan sejati, kita tuh butuh semacam tamparan realitas.
Kita butuh rasa takut yang benar-benar nyata soal adanya azab atau neraka. Rasa takut yang lahir dari kesadaran inilah yang bakal jadi katalis paling ampuh buat ngancurin ilusi kenyamanan dunia yang selama ini bikin kita terlena. Jadi, poin krusialnya tuh gini. Puncak terputusnya kemelekatan materi itu bukan hasil dari paksaan yang nyiksa diri. Nggak usah dipaksa-paksa. Pelepasan spiritual itu bakal terjadi secara otomatis dan sangat natural begitu Anda benar-benar mampu melihat realitas akhirat pakai kacamata Ainu Yakin tadi. Begitu mata hati Anda kebuka dan sadar betapa agungnya kehidupan setelah mati, otomatis dia tuh rasa gila hormat, gila harta, atau keinginan buat selalu pamer bakal rontok dengan sendirinya. Bagian keempat, pertanggungjawaban atas nikmat. Sebuah pertanyaan terakhir. Di ayat penutupnya, kita dihadapkan sama realitas absolut yang nggak bisa ditawari nih. Kemudian, kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan. Coba dengarkan ini baik-baik ya. Nggak ada satupun anugerah yang bakal luput dari audit ilahi. Setiap rupiah kekayaan yang Anda simpan, anak yang dibangga-banggain, kesehatan, waktu luang, semua kenikmatan yang selama ini Anda jadiin ajang pamer, kelak bakal dimintai pertanggungjawabannya di pengadilan tertinggi. Kira-kira begini, gambaran pertanyaan pas audit nanti. Kemana harta Anda mengalir? Apa Anda benar-benar mensyukuri kesehatan dan waktu luang dengan berbuat baik? Dan yang paling penting, apa semua nikmat yang melimpah itu bikin Anda jadi sosok yang lebih taat, atau malah bikin makin sombong dan lupa diri? Tolong ingat hal ini terus di keseharian Anda. Jangan sampai dengan penuh penyesalan, jawaban kita nanti adalah bahwa kita menggunakan segala pembelian darinya justru buat ngelupain kehadirannya. Dan akhirnya, bagian kelima, aplikasi praktis. Langkah-langkah untuk membebaskan diri Anda. Dari semua yang udah kita bahas tadi, ada 5 langkah konkret yang bisa langsung Anda praktekin buat keluar dari perangkap materi ini. Pertama, sadar betul kalau kesibukan ngejar dunia itu bisa nyebabin kelalaian spiritual yang fatal. Evaluasi lagi deh prioritas Anda sekarang. Kedua, biasakan buat selalu mengingat kematian, karena ini ampuh banget buat ngeredam ambisi liar Anda. Ketiga, jangan gampang puas cuma dengan pengetahuan teori. Terus tingkatkan keyakinan Anda dari sekedar tahu sampai bisa melihat dengan mata hati. Keempat, sempetin waktu buat ngerenungin realitas azab biar tumbuh rasa takut yang sehat. Dan kelima, mulai dari detik ini juga, siapin jawaban terbaik Anda dengan cara maksimalkan semua nikmat yang Anda punya, harta, waktu, keahlian, sepenuhnya untuk ketaatan dan kebaikan. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Saya pengen Anda bawa pertanyaan ini pas mau tidur nanti, pas lagi di ruang kerja, atau pas lagi ngambil keputusan penting. Kelak, ketika Anda berdiri dan ditanya soal semua nikmat luar biasa yang udah dititipkan ke Anda, apakah jawaban Anda adalah bahwa Anda menghabiskannya hanya untuk melupakannya? Saya harap sih enggak ya. Teruslah berproses, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.